Halo tukun, sawadeeค่ะ sabay di mai. Gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai nada dalam bahasa Thailand. Di video sebelumnya kita sudah belajar gimana sih caranya menentukan nada menggunakan aksara konsonan dan aksara vokal. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan nada menggunakan tone marks atau aturan tanda nada. Yuk, kita simak videonya. Di dalam bahasa Thailand itu punya 4 nada. Mai ek, mai to, mai tri, mai catawa. Nah, yang ini nada rendah, nada jatuh, nada tinggi, dan nada bangkit. Ingat ya, ada 4 tanda nada. Nah, sebenarnya penentuan untuk nada menggunakan tone mark ini cukup mudah. Jadi kita hanya perlu melihat konsonannya aja. Kelas konsonannya dibagi seperti kemarin, ada konsonan tinggi, rendah, dan sedang. Nah, jadi ingat step-stepnya ya. Kita melihat nih suku kata ini diikuti dengan tanda nada atau tidak. Kalau misalkan nggak diikuti dengan tone marks atau tanda nada, silahkan refer ke video sebelumnya ya. Di situ kita akan berusaha menentukan nada menggunakan konsonan, lalu suku katanya hidup atau mati. Nah, kalau di materi sekarang ini, kita cukup melihat konsonannya apa, lalu tone marks-nya apa. Nah, mungkin di sini kelihatan mudah ya. Oh, berarti tinggal ngikutin tone marks-nya aja nih. Kayak, oh itu rendah ya, berarti bacanya rendah. Tapi ada beberapa pengecualian. Nah, di sini kita akan membagi konsonan menjadi 3 bagian lagi, sama seperti di video sebelumnya. Jadi ada konsonan sedang, tinggi, dan rendah. Di sini kita akan membahas aturan tanda nada di masing-masing kelas konsonan. Yang pertama, kita akan membahas konsonan sedang. Konsonan sedang ini bisa menggunakan keempat tanda nada tersebut. Nah, jadi bisa menggunakan mai ek, mai to, mai tri, dan mai catawa. Ini semuanya bisa digunakan oleh konsonan sedang. Contohnya yang pertama, kokai ditambah dengan sara a. Lalu kita tambahkan tone marks mai ek. Nah, ini akan mengikuti tone marks-nya. Jadi tone marks tanda nada rendah dibacanya dengan nada rendah juga. Ka, ka. Nah, kalau misalkan kokai dengan sara a, kita tambahkan dengan tanda nada jatuh atau maito. Ini kita akan membacanya jadi ka, ka. Nah, kalau untuk tanda nada tinggi atau menggunakan tone marks maitri, ini kita akan membacanya jadi nada tinggi juga. Kokai dengan sara a ditambah tone marks maitri. Ka, ka. Nah, yang terakhir ini cukup mudah. Simbolnya dia seperti tanda plus. Jadi kita bisa ingat, oh tanda plus tanda ditambah nih dari nada rendah ke nada tinggi, atau kita bisa bilang nada bangkit. Jadi kokai dengan sara a dengan mai catawa ini akan menghasilkan nada bangkit. Ka, ka. Nah, jadi itu tadi untuk aturan tanda nada konsonan sedang. Jadi konsonan sedang bisa menggunakan keempat tanda nada tersebut. Tapi ada pengecualian nih. Kalau untuk mai catawa ini tidak bisa digunakan untuk suku kata mati ya, atau yang diakhiri dengan akhiran stop. Jadi mai catawa itu hanya bisa digunakan oleh suku kata hidup atau vokal panjang. Ini perlu diingat juga. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai konsonan tinggi menggunakan tanda nada. Nah, ini yang membedakan dengan konsonan sedang. Kalau konsonan tinggi, ini cuma bisa menggunakan 2 tanda nada aja loh. Apa aja sih? Yang pertama, mai ek, dan yang kedua, mai to, atau tanda nada jatuh. Nah, coba ya kita ambil contoh. Kokai sebagai konsonan tinggi ditambahkan sara a. Lalu kita tambahkan tone marks mai ek, atau tanda nada rendah. Ini akan dibaca
Kha. Kha. Yang kedua, apabila kita tambahkan kokai, saraa dengan tone marks maito, ini kita akan membacanya dengan nada jatuh. Kha. Kha. Nah, untuk sisa kedua tanda nada itu nggak dipakai ya oleh konsonan tinggi. Jadi ini yang membedakan konsonan tinggi dengan konsonan sedang. Kalau dipikir-pikir, ngapain juga konsonan tinggi menggunakan mai catawa atau tanda nada bangkit? Toh, konsonan tinggi kan udah bisa menghasilkan nada bangkit sendiri. Kalau lupa, silahkan refer ke video sebelumnya ya. Di situ kita udah bahas loh, kokai dengan konsonan tinggi. Ditambahkan dengan suku kata hidup, dia akan menghasilkan nada bangkit. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menggunakan mai catawa lagi. Nah, jadi ingat-ingat ya, konsonan tinggi cuma bisa menggunakan dua tanda nada, yaitu mai ek dan mai to. Nah, sekarang aturan konsonan yang terakhir nih, konsonan rendah. Di sini mulai tricky. Nah, konsonan rendah ini sama kayak konsonan tinggi, dia cuma bisa menggunakan dua tanda nada. Tanda nada yang digunakan pun sama, mai ek dan mai to. Tapi, fungsi nada yang dihasilkan akan berbeda. Nah, ini yang cukup membingungkan. Kalau misalkan tadi mai ek itu kan tanda nada rendah dan akan menghasilkan nada rendah. Mai to itu akan menghasilkan nada jatuh. Nah, kalau kita memasangkan tone marks ini dengan konsonan rendah, dia akan berubah fungsi nada. Yang pertama, kalau tone marks mai ek ini digabungkan dengan konsonan rendah, dia akan menghasilkan nada jatuh. Nah, jadi siang atau bunyinya akan berubah jadi jatuh. Contohnya, kita ambil contoh kokwai sebagai konsonan rendah ditambah saraa. Lalu kita tambahkan tone marks mai ek. Nah, yang dihasilkan dari tone marks ini bukan nada rendah, tapi nada jatuh. Nah, ini nih yang unik dari konsonan rendah. Jadi yang awalnya mai ek itu akan menghasilkan siang atau nada ek juga dan rendah. Tapi kalau misalkan digabungkan dengan konsonan rendah, dia justru akan menghasilkan nada jatuh. Nah, jadi di sini kita bacanya gimana? Ka. Ka. Yang kedua, maito ini akan berubah fungsi. Maito yang awalnya akan menghasilkan siang atau bunyi jatuh, sekarang akan menghasilkan siang tri atau bunyi tinggi. Nah, bingung kan? Nah, ini disinilah perbedaan dari konsonan rendah dengan konsonan lainnya. Jadi kalau kita ambil contoh kokwai dengan saraa, terus kita tambahkan mai to, ini bukan menghasilkan siang to ya atau bunyi jatuh, tapi akan menghasilkan bunyi nada tinggi. Ka, ka. Nah, jadi ini harus hati-hati ya, jangan sampai ketukar. Kalau konsonan sedang, konsonan tinggi, fungsi nadanya tetap. Jadi kalau mai ek ya akan menghasilkan siang ek atau nada rendah, dan seterusnya. Tapi kalau konsonan rendah, ini justru akan dibalik. Jadi kalau kita menggunakan mai ek akan menghasilkan nada jatuh, kalau menggunakan mai to akan menghasilkan nada tinggi. Nah, jadi ini ya perbedaan dari konsonan rendah dengan konsonan lainnya. Jadi jangan sampai ketukar ya, harus diingat. Nah, sekarang kita coba sum up atau kita simpulkan dari awal kalau kita menemukan suatu syllable atau suku kata. Gimana sih cara menentukan nada? Yang pertama, lihat tanda nadanya terlebih dahulu, ada atau tidak. Kalau tidak ada, silakan refer ke video sebelumnya. Jadi kita harus menentukan konsonannya apa dan harus melihat apakah dia diikuti dengan suku kata hidup atau suku kata mati. Nah, kalau misalkan ada tanda nada, kita lihat konsonannya apa, lalu kita lihat tanda nadanya apa. Nah, jangan sampai melakukan kesalahan nih ketika bertemu dengan konsonan rendah. Ini harus hati-hati. Nah, sekarang kita latihan bareng-bareng yuk. Latihan ini akan mencakup aturan nada di pertemuan atau video sebelumnya ya. Kalau misalkan masih belum ingat, coba dicek lagi. Yang pertama, sarai dengan bobai mai tanpa tone marks. Ini akan dibaca seperti apa? Ingat, sarai itu akan termasuk dengan suku kata hidup ya. Jadi apa? Bai. Bobai mai itu termasuk konsonan sedang. Diikuti dengan sarai yang dianggap dengan vowel panjang. Jadi suku kata hidup dibaca sedang. Bai. Sarau dengan popla.
ditambahkan dengan tone marks maito. Dibaca seperti apa? Pau, pau. Popla adalah konsonan sedang ditambah suara au dan ditambahkan tone marks jatuh atau maito. Jadi nadanya jatuh. Pau. Selanjutnya, suara o ditambahkan totau. Ditambahkan dengan maitri. Dibaca seperti apa? To. Ingat ya, kalau ada maitri dan maicatawa, berarti ini otomatis punyanya konsonan sedang aja. Jadi bisa langsung lihat, oh maitri berarti dia tinggi. Udah nggak usah lihat konsonannya lagi ya. Ini konsonan sedangkah, redahkah, atau tinggikah? Karena ini hanya bisa digunakan oleh konsonan sedang aja. Jadi bacanya tinggi. To. Sekarang, totung dengan suara u. Tanpa tone marks. Ini dibaca seperti apa? Tu. Ingat, totung itu adalah konsonan tinggi, ditambahkan suku kata hidup, dalam hal ini adalah vokal panjang u. Jadi dibacanya bangkit. Tu. Selanjutnya, hohip dengan suara o, ditambahkan tone marks my egg. Ini akan dibaca seperti apa? Ho. Hohip ini adalah konsonan tinggi, ditambahkan suara o, ditambahkan dengan tone marks my egg, berarti dia dibacanya dengan nada atau siang egg, rendah. Ho. Selanjutnya, nonu dengan suara a. Dibaca seperti apa? Tanpa tone mark. Nah, ingat nonu itu adalah konsonan rendah, ditambahkan suku kata mati, dalam hal ini suara a pendek. Jadi dibacanya tinggi. Nah. Selanjutnya, suara e dengan yoyak ditambahkan dengan maito. Ini dibaca seperti apa? Hati-hati, yoyak ditambahkan maito. Ye. Ingat ya, yoyak itu adalah konsonan rendah. Kita tambahkan dengan maito akan jadi nada tinggi, bukan jatuh. Ye. Aumai lagi. Popan, suara o dengan my egg. Ditambahkan popat. Dibacanya dengan nada apa? Po. Jatuh ya. Ingat, popan konsonan rendah ditambahkan dengan my egg, bukan dibaca dengan nada rendah tapi jatuh. Terakhir, cocan, suara u ditambahkan dengan my catawa. Dibaca dengan nada apa? Ingat, my catawa. Cu. Ingat ya, my catawa itu merupakan tanda nada bangkit yang hanya bisa dimiliki oleh konsonan sedang. Jadi langsung aja, oh ada my catawa, tanda plus. Jadi langsung aja bangkit. Cu. Nah, gimana? Jadi kita simpulkan lagi ya, untuk penentuan nada dalam bahasa Thailand ini perlu diperhatikan. Yang pertama, kita lihat dulu nih, apakah suatu suku kata diikuti dengan tanda nada, tone marks, atau tidak. Kalau tidak, kita harus melihat konsonannya apa, lalu vokalnya atau akhiran finalnya. Apakah dia suku kata hidup atau mati. Refer ke video sebelumnya ya. Kalau misalkan diikuti dengan tanda nada, kita lihat kelas konsonannya apa, lalu kita lihat jenis tone marks-nya apa. Jangan sampai terbalik, karena ada konsonan rendah yang berubah fungsi nada. Oke,
Nah, aku harap dari kedua video mengenai aturan nada dalam bahasa Thailand, di sini teman-teman udah bisa mulai mengerti, oh penentuan nada dalam bahasa Thailand itu seperti ini. Jangan lupa ya, sering-sering dilatih dan coba aja baca-baca caption atau tulisan-tulisan lain di sosial media. Siapa tahu bisa lebih lancar dari segi nada juga. Nah, di next video kita akan masuk ke conversation, mulai dari perkenalan diri dan pembahasan-pembahasan lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan juga share ke teman-teman kalian yang ingin belajar bahasa Thailand. Kalau gitu, tekan mainนะคะ ขอบคุณค่ะ